memang Anies itu punya niat untuk menjadi calon presiden, per hari ini bagi saya masih ada kesempatan kurang lebih sekitar 4,5 tahun atau 4,5 tahun untuk mendirikan partai politik, mendaftarkan diri ke KPU, dan kemudian kalau lolos verifikasi faktual dan administratif, ini bisa menjadi syarat bagi Anies untuk bisa bertanding di 2029. Karena bagi saya rumit membayangkan Anies kembali diusung oleh partai-partai politik yang sempat mengusung dirinya di 2024 yang lalu. Itu kalau memang ada pikiran Anies ingin tampil kembali di Pilpres. Tapi kalau tujuan berorganisasi, bikin aksi bersama ini adalah lillahi ta'ala, tak ada kaitannya dengan urusan politik, ya hilangkan anasir-anasir kepentingan politik elektoral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang Anies Baswedan yang baru-baru ini resmi meluncurkan organisasi baru yang diberi nama Aksi Bersama. Jadi organisasi Anies yang baru ini namanya Aksi Bersama. Menurut Anies dalam pernyataannya secara terbuka, Aksi Bersama ini bukan hanya tempat kumpul-kumpul, bukan hanya tempat berdiskusi dan bertukar pikiran, tapi secara prinsip adalah sebagai tempat, sebagai wadah untuk melakukan kerja-kerja yang nyata, terutama kerja-kerja untuk melakukan perubahan di masyarakat. Jadi Aksi Bersama ini adalah wadah yang sepertinya memang diinisiatifi oleh Anies sebagai upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Peluncuran organisasi baru Anies ini dilaksanakan di sebuah daerah, di daerah Banten, yang ditandai dengan meresmikan sebuah jembatan. Anies dalam pernyataannya sempat bercerita kenapa jembatan sebagai simbol dalam mendeklarasikan organisasi barunya ini, karena jembatan itu adalah penghubung untuk melakukan kesejahteraan. Bahkan ketika jembatan itu diresmikan, ada sebuah cerita yang didapatkan oleh Anies beberapa waktu yang lalu ketika bertemu dengan seorang anak kecil yang bercerita, seorang ibunya sakit, mau dibawa ke rumah sakit, tapi gara-gara jembatannya itu rusak, maka semua persoalan kemudian menjadi runyam. Anies juga bercerita kalau jembatannya rusak, kalau jembatannya tidak diperbaharui, maka hasil-hasil panen itu tidak bisa dibawa ke pasar dan seterusnya. Jadi sepertinya Anies secara simbolik ingin mengatakan bahwa jembatan atau bridging itu adalah semacam instrumen yang bisa dijadikan sebagai cara khususnya untuk melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Dan ingat, ketika menggunakan istilah ataupun kata perubahan itu sangat identik dengan Anies Baswedan. Sejak Gubernur Jakarta dan ketika menjadi calon presiden di 2024 yang lalu, Anies sangat identik dengan istilah perubahan. Inilah yang kemudian menurut saya menjadi penting dibicarakan. Kenapa? Pertama ya tentu karena menyangkut Anies Baswedan. Suka tidak suka, sekalipun Anies itu gagal dalam Pilpres gitu ya, dan kemudian Anies terkesan dikucilkan setelah kalah dalam Pilpres 2024 yang lalu, tapi segala apapun yang terkait dengan Anies pastinya selalu menjadi perguncingan, selalu menjadi pembicaraan, dan selalu menjadi buah bibir. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika Anies melaunching satu organisasi yang dikasih namanya Aksi Bersama, ini kemudian ditafsirkan sebagai upaya Anies untuk menjaga eksistensi, sebagai upaya untuk terus menjaga stamina politik Anies, supaya namanya disebut-sebut sebagai pemimpin yang memang di masa-masa yang akan datang selalu layak untuk diperhatikan, sebagai sosok yang memang cukup otoritatif dan punya kompetensi untuk menjadi bagian dalam membangun bangsa di masa-masa yang akan datang. Ya tentu yang kedua, secara prinsip pastilah terjadi pro dan kontra. Banyak pihak yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Anies, bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebagai bagian dari niat baik gitu ya, sebagai bagian dari keinginan baik. Jadi sekalipun Anies bukan pejabat publik, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bagian dari pemerintah, tapi keinginan untuk melakukan perubahan dengan cara membangun jembatan yang katanya akan dibangun di tempat-tempat yang lain, ini tentu harus diapresiasi. Karena membangun bangsa dan negara itu ya tentu tidak harus menjadi pejabat publik. Kalau masyarakat biasa, rakyat biasa, atau mantan-mantan pejabat, dia bisa berbuat sesuatu untuk rakyat seperti memperbaiki jalan, ya itu harus diapresiasi. Tapi pada saat yang bersamaan publik juga bertanya, dari mana tuh duitnya? Karena membangun jembatan itu bukan perkara gampang, tentu butuh dana yang tidak sedikit. Jangankan pribadi, jangankan rakyat biasa, kadang pemerintah setempat, Pemda setempat, bahkan dewan-dewan setempat
juga kehabisan akal ya untuk memperbaiki infrastruktur yang kemudian rusak, seperti jalan, seperti fasilitas-fasilitas pendidikan seperti sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Wajar kalau kemudian publik menganggap ini jangan-jangan ini hanya sebatas gimmick, bahwa apa yang dilakukan oleh Anies memperbaiki jembatan di Banten itu tidak mungkin dilakukan di tempat yang lain karena ini menyangkut persoalan pendanaan, karena memperbaiki jalan dan seterusnya itu tidaklah mudah, apalagi saat ini Anies hanyalah sebatas rakyat biasa yang tidak punya kemewahan terhadap misalnya akses pendanaan dari daerah ataupun dari pemerintah. Tapi terlepas dari apapun, menurut saya secara prinsip apa yang dilakukan oleh Anies pastinya selalu memantik satu diskursus, terutama pro dan kontra. Ada yang mengapresiasi, kemudian juga ada yang menganggap ini sebagai sesuatu yang sifatnya utopis, apalagi misalnya punya keinginan untuk membangun jembatan-jembatan di tempat lain, bukan hanya di Banten misalnya. Ini yang saya kira memang selalu ya, kalau bicara tentang Anies menjadi satu perbincangan, menjadi buah bibir. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pastinya yang paling menarik ini dibaca ya oleh publik sebagai upaya Anies itu supaya berada di orbit, selalu menjadi spotlight, selalu menjadi pembicaraan. Jadi sekalipun Anies itu bukan pejabat publik, bukan menteri, bukan kepala daerah, dan bukan siapa-siapa di republik ini, dan hanya sebagai rakyat biasa, tapi Anies terus ingin mencoba untuk menunjukkan bagaimana eksistensi Anies, ya tentu dengan cara melakukan kerja-kerja yang nyata dan kerja-kerja yang konkret. Wajar kalau kemudian ketika Anies bicara tentang aksi bersama, organisasi barunya ini bukan hanya tempat kumpul-kumpul dan tempat diskusi, tapi secara prinsip adalah mengkonkretkan sebuah perubahan dengan cara membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang paling mungkin dilakukan ketika Anies itu ke Banten adalah memperbaiki jembatan. Tentu di masa-masa yang akan datang, kalau memang Anies punya kapasitas, punya kemampuan, punya akses misalnya terkait dengan pendanaan, atau mampu mengonsolidasi pendanaan untuk membantu masyarakat yang ada di bawah, ya saya kira itu bagus. Bukan hanya jembatan, tentu fasilitas-fasilitas umum yang lain, fasilitas-fasilitas publik yang menyangkut kepentingan rakyat seperti sekolah, mungkin juga tempat ibadah, ataupun tempat rakyat yang tidak layak, itu bisa dilakukan dengan cara aksi bersama ini. Karena konon kata Anies ketika memperbaiki jembatan yang ada di Banten itu adalah hasil gotong royong dan kerjasama yang ada di masyarakat. Bagus kalau Anies misalnya di berbagai tempat, bukan hanya di Banten tapi di semua provinsi, entah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada di Bali, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, Indonesia bagian Timur, hal-hal yang sifatnya selama ini misalnya belum tersentuh oleh perubahan apapun oleh pemerintah ataupun Pemda, kalau Anies hadir di situ, mampu menutupi apa yang tidak dilakukan oleh Pemda dan pemerintah, saya kira bagus. Mungkin Anies tidak memiliki kekuatan modal yang cukup besar, tapi kalau Anies memang mampu mengorkestrasi dan mengonsolidasi masyarakat supaya bergotong royong gitu ya, wah itu mantap. Ini yang disebut dengan gerakan civil society. Artinya apa? Bahwa perubahan-perubahan itu ya tidak harus menggunakan dana negara. Perubahan-perubahan yang terkait dengan membantu masyarakat yang ada di bawah itu tidak harus menggunakan dana-dana daerah misalnya, tapi yang paling penting adalah masyarakat sekitar yang memiliki kelebihan uang, kelebihan duit, kelebihan logistik, tergerak hatinya untuk membantu yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kalau ini yang saya kira dilakukan, menurut saya adalah sebagai sebuah gerakan politik yang bagus, karena konon Anies ini pengikutnya banyak, loyalisnya banyak di berbagai tempat. Kalau hadir dalam satu acara ke acara yang lain, banyak yang selfie, banyak foto-foto. Itulah yang saya sebutkan. Terlepas ini apakah ada kaitannya dengan Anies membangun eksistensi politik untuk kepentingan di masa yang akan datang, misalnya pemilu di 2029, kira-kira begitu, tapi sebagai sebuah tindakan politik yang amaliyah ya, tindakan-tindakan sosial, itu bagus. Ini apa yang dilakukan oleh Anies di Banten dengan cara meresmikan dan memperbaiki jembatan sangat bagus kalau dilakukan di tempat-tempat yang lain. Ajak masyarakat sekitar yang berkecukupan untuk membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau itu yang dilakukan, ya tentu ini akan menjadi sebagai sebuah gerakan yang cukup konkret. Tapi kan problemnya, yang menjadi tantangan dalam sebuah gerakan yang sifatnya partisipatoris, gerakan yang sifatnya lillahi ta'ala, tidak ada modal yang cukup besar ya memang angin-anginan. Ya sekali dua kali ada deklarasi, sekali dua kali ada perbaikan jalan, tapi setelah itu ya mungkin tidak akan terjadi karena ya mungkin tidak ada resource-nya, tidak ada pendanaannya dan
seterusnya. Tapi secara prinsip, kalau apa yang dilakukan oleh Anies di Banten memperbaiki jalan, ini bisa dilakukan di tempat yang lain, saya kira itu bagus. Tanpa itu semua ya, saya kira memang kita tidak akan mampu melihat sesuatu yang memang yang baru dari Anies Baswedan yang disebut dengan perubahan itu. Tapi ala kulli hal, bahwa ini adalah gerakan partisipatif, gerakan gotong royong, menggerakkan masyarakat di sekitar untuk membantu fasilitas-fasilitas publik yang misalnya rusak. Pasti apa yang dilakukan oleh Anies soal organisasi barunya ini yang disebut dengan aksi bersama pasti dibaca sebagai upaya bagi Anies Baswedan menjaga eksistensi, menjaga dirinya supaya Anies terus diperhitungkan sebagai calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Kalau itu tujuannya, bagi saya yang ingin saya katakan adalah di negara kita suka tidak suka, terutama terkait dengan pencapresan, ya memang Anies harus mulai berpikir secara realistis bahwa untuk menjadi calon presiden di negara kita harus menjadi bagian dari partai politik. Kalau kita cek satu persatu pasca reformasi, semua presiden di negara kita itu adalah presiden dan calon presiden yang diusung oleh partai politik, dan presiden yang jadi presiden, calon presiden yang terpilih adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai kader-kader partai politik. Bagi saya, ketika Anies dalam Pilpres 2024 yang lalu, sekalipun bukan kader partai, tapi mampu misalnya diusung oleh PKB, PKS, dan Nasdem, itu hanyalah bonus karena Anies saat itu memang cukup populer dan cukup kuat. Tapi bonus ini diberikan oleh partai-partai, belum tentu kesempatan yang kedua kalinya akan diberikan kepada Anies Baswedan. Karena kita tahu dalam pilkada di 2024 misalnya, partai-partai yang mendukungnya di Pilpres itu tak ada satupun yang memberikan dukungan politik ke Anies. PKS balik badan, PKB balik badan, Nasdem pun balik badan, sehingga Anies gagal maju di Jakarta. Oleh karena itu, kalau aksi bersama ini memang salah satunya diniatkan sebagai upaya Anies misalnya untuk mendapatkan dukungan dari partai politik untuk maju di 2029, saya kira Anies harus berpikir ulang. Berpikir ulang dalam arti bahwa itu tidak akan cukup, sepertinya agak susah untuk mempengaruhi partai politik yang sudah ada di Indonesia. Oleh karena itu, kalau memang Anies itu punya niat untuk menjadi calon presiden, per hari ini bagi saya masih ada kesempatan kurang lebih sekitar 4,5 tahun atau 4,5 tahun untuk mendirikan partai politik, mendaftarkan diri ke KPU, dan kemudian kalau lolos verifikasi faktual dan administratif, ini bisa menjadi syarat bagi Anies untuk bisa bertanding di 2029. Karena bagi saya rumit membayangkan Anies kembali diusung oleh partai-partai politik yang sempat mengusung dirinya di 2024 yang lalu. Itu kalau memang ada pikiran Anies ingin tampil kembali di Pilpres. Tapi kalau tujuan berorganisasi, bikin aksi bersama ini adalah lillahi ta'ala, tak ada kaitannya dengan urusan politik, ya hilangkan anasir-anasir kepentingan politik elektoral. Bekerja untuk rakyat, bantu rakyat, bikin jembatan, perbaiki sekolah rusak, dan seterusnya, tanpa memikirkan akan ada partai yang akan mendukung dirinya. Ya kalau itu konteksnya, ya saya kira tidak perlu lagi Anies dikaitkan dengan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Tapi satu hal, di negara kita, semua orang, entah itu politisi, entah itu tokoh masyarakat, entah itu ormas, entah itu calon presiden, biasanya kalau sudah menjelang pemilihan presiden, semuanya bersolek, semuanya berbuat baik, semuanya melakukan kegiatan-kegiatan yang ujung-ujungnya supaya bisa bertanding di pemilu, entah sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden. Tapi kalau saya membaca rata-rata secara umum pembicaraan publik ketika Anies melaunching ataupun mendeklarasikan organisasinya yang baru ini yang disebut dengan aksi bersama, publik mengaitkan dengan Anies dengan 2029. Ini cara Anies meneguhkan eksistensi, cara Anies supaya terus diperbincangkan, cara Anies supaya kinerjanya dinilai, sesuatu yang nyata itu diapresiasi, dan itu akan dianggap sebagai bekal bahwa Anies adalah sebagai salah satu sosok untuk bisa bertanding di 2029. Tapi ingat, populer, hebat, punya magnet politik di pemilu kita, di pilpres politik kita, itu tidak cukup. Yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan dukungan dari partai politik. Itu PR terbesar Anies Baswedan hari ini. Kalau ingin jadi presiden, entah 2029 ataukah di masa-masa yang akan datang, saya kira Anies perlu memikirkan bagaimana mendirikan sebuah
partai politik yang baru. Apalagi saat ini kita tahu ambang batas presiden 20% sudah dihilangkan, dan itu adalah gerbang bagi semua orang, termasuk orang seperti Anies yang popularitasnya tinggi, pengalaman internasionalnya bagus, PhD di Amerika, ya sekolahnya bagus, punya bekal. Tapi ingat, gembok untuk maju dalam pertarungan politik di Pilpres adalah partai politik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ormas yang dideklarasikan, di launching oleh Anies ini, yang disebut aksi bersama, tujuannya lillahi ta'ala, memang hanya untuk membantu masyarakat, fasilitas-fasilitas publik diperbaiki, ataukah jangan-jangan ini ada hubungannya dengan cara Anies menuju Pilpres 2029? Tentu Andalah punya cara untuk menilai masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam politik Syaun pasti. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Apa yang dikatakan oleh Adi Praitno luar biasa sekali teman-teman ya. Bagaimana aksi Pak Anies melakukan atau membangun jembatan ya. Ini sekaligus meresmikan ormas yang beliau buat ya. Atau organisasi yang beliau buat, yaitu aksi bersama. Dan Bang Adi mengatakan bahwa bisa jadi ini adalah jalan untuk Pak Anies untuk tetap eksis ya menuju 2029. Bagaimana menurut kalian?